Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen resiko pada bank syariah. Ada Widinda Hafid, Sofi Putri Maidini, dan Taufik Al-Farizi. Langsung saja, A. Manajemen resiko bank syariah. Pendahuluan. Manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen risiko yang ada di bank syariah antara lain adalah untuk menyediakan berbagai informasi yang penting yang berhubungan dengan risiko pada pihak regulator, memberikan kepastian pada bank bahwa bank tersebut tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Manajemen risiko berfungsi untuk meminimalisir adanya kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai risiko yang mungkin bersifat tidak terkontrol. Digunakan sebagai alat untuk mengukur eksposur dan juga permusatan dari risiko, dan juga untuk mengalokasikan besarnya modal dan juga untuk membatasi kemungkinan risiko yang terjadi. Risiko yang akan dihadapi oleh bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Yang kedua, risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga atau equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Yang ketiga, risiko kredit, di mana risiko yang timbul akibat kegagalan atau default dari pihak lain, nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya. Yang keempat, karakter manajemen risiko bank syariah. Penilaian risiko yang ada dalam bank syariah dapat dilihat secara nyata dari hubungan antara kemungkinan dan juga efek yang mungkin terjadi atau impact. Hal ini juga disebut sebagai qualitative approach. Dalam bank syariah, manajemen risiko bank syariah akan menggunakan juga sistem antisipasi risiko. Antisipasi risiko di dalam manajemen bank syariah memiliki tujuan antara lain adalah sebagai berikut. Preventif, di mana terdapat persetujuan dan opini dari Bank Syariah Indonesia. Detektif, yaitu adanya pengawasan di dalam bank syariah yang meliputi aspek-aspek antara lain adalah aspek perbankan yang diawasi dari Bank Indonesia dan juga aspek syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang terakhir ada recovery. Hal ini berhubungan apabila terdapat kesalahan, maka koreksi yang dilakukan akan melibatkan Bank Indonesia dalam aspek perbankan dan juga akan mempertimbangkan aspek syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya adalah yang pertama, inovasi keuangan dan perkembangan yang cepat di pasar derivatif telah meningkatkan kompleksitas manajemen institusi keuangan. Yang kedua, perubahan bisnis perbankan. Ada perubahan permanen dalam bisnis perbankan tradisional sebagai hasil di mana bisnis telah bergerak dari bisnis pemberian pinjaman tradisional kepada aktivitas pemberian pinjaman yang lebih kompleks. Yang ketiga ada peningkatan kompetisi di perbankan telah meningkat, membuat bank-bank kecil sulit untuk bertahan. Yang keempat ada lingkungan peraturan, di mana di dalam krisis keuangan dan krisis uang dunia ketiga pada tahun 1980-an hingga krisis di Asia Timur pada tahun 1990-an. Yang terakhir ada penguapan pasar yang meningkat. Institusi keuangan pertama kali menyadari pentingnya manajemen risiko setelah kegagalan sistem Bretton Woods atas tarif pertukaran tetap. B. Tantangan manajemen risiko bank syariah API dan Basel II. Ada tantangan atau risiko-risiko yang dihadapi bank syariah. Pada umumnya, risiko yang dihadapi perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang bersifat umum yang sama-sama dengan yang dihadapi oleh bank konvensional maupun yang dihadapi oleh bank syariah, dan risiko yang punya keunikan tersendiri karena harus komplit dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum juga sama mesti dihadapi bank syariah. Tetapi karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah juga menjadi tidak sama. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik atau khas. Risiko unik ini muncul karena isi neraca
bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya resiko-resiko lain. Adapun resiko-resiko lainnya tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, withdrawal risk merupakan bagian dari spektrum resiko bisnis. Resiko ini sebagian besar dihasilkan dari tekanan kompetitif yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai counterpartnya. Bank syariah dapat terkena withdrawal risk, resiko penarikan dana, disebabkan oleh deposan bila keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari tingkat return yang diberikan oleh rival kompetitornya. Kedua, fiduciary risk sebagai resiko yang secara umum bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak investasi, baik ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah atau salah kelola mismanagement terhadap dana investor. Ketiga, ada displaced commercial risk adalah transfer resiko yang berhubungan dengan simpanan kepada pemegang ekuitas. Resiko ini bisa muncul ketika bank berada di bawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan sebagian profitnya kepada deposan akibat rendahnya tingkat return. Penilaian resiko ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut. Pertama, resiko kebangkrutan, yakni resiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan dan riwayat exposure pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah, terutama perkembangan non-performing financing jenis usaha yang bersangkutan. Kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. Ada dua. Kondisi internal perusahaan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan. Kedua, ada faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah seperti kondisi grup usaha, keadaan force major, permasalahan hukum, pemogokan kewajiban off balance sheet, market risk, riwayat pembayaran, dan restrukturisasi pembiayaan. Kedua, ada recovery risk atau risiko jaminan, yakni risiko yang terjadi pada second way out yang berpengaruh oleh hal sebagai berikut. Kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan, faktor negatif lainnya misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan, lamanya transaksi ulang jaminan, dan terakhir kredibilitas pinjaman jika ada. Risiko terkait pembiayaan berbasis natural Hughton-Turney contract. Yang dimaksud dengan analisis risiko terkait pembiayaan berbasis natural adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC seperti mudorobah dan musyarakah. Terima kasih. C. Peningkatan standarisasi perhitungan kecukupan modal. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Rasio merupakan modal atau CAR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain. CAR merupakan proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut rasio atau ATMR yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Fungsi rasio kecukupan modal. Capital Adequacy Ratio atau CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Misalnya pembiayaan yang diberikan. Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko di masa yang akan datang. Modal inti. Modal inti adalah jenis modal yang terdapat dalam komponen modal dan merupakan bagian terpenting dalam bank. Apabila terdapat goodwill, maka perhitungan atas jumlah seluruh modal inti harus dikurangi dengan goodwill tersebut. Adapun jenis-jenis modal inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih
setoran yang diterima oleh bank akibat harga saham yang melebihi nilai nominal. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham terjadi dijual. Yang keempat, cadangan umum, yaitu cadangan dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran masing-masing bank. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Yang keenam, laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Yang ketujuh, laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya. Yang kedelapan, laba tahun berjalan, yaitu 50% dari laba tahun buku berjalan dikurangi pajak. Apabila tahun berjalan, bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Modal perlengkapan. Modal perlengkapan adalah modal yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Adapun jenis-jenis modal perlengkapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, penyisihan penghasilan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan. Cadangan ini dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal perlengkap adalah maksimum 25% dari ATMR. Yang ketiga, modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang dimiliki sifat seperti modal. Yang keempat, pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, minimal berjangka 5 tahun dan pelunasan sebelum jatuh tempo. Harus ada Bank Indonesia. D. Program sertifikasi manajemen risiko. Program BSMR, program eksekutif. Sertifikasi manajemen risiko, program eksekutif diselenggarakan guna menyikapi kondisi real bahwa proses sertifikasi manajemen risiko yang dilakukan secara berjenjang memerlukan waktu, sehingga kebutuhan meningkatkan kemampuan operasional bank umum dalam pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko, maka diselenggarakan sertifikasi manajemen risiko program eksekutif bagi pengurus bank umum yang bersifat pembekalan, pengetahuan, dan keterampilan secara komprehensif di bidang manajemen risiko. Program ini bersifat fast track yang diperuntukkan bagi komisaris dan direksi bank umum. Sertifikat yang diperoleh hanya berlaku sementara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan program sertifikasi manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. Program ini dibentuk pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko berupa kursus, seminar, lokarya, atau bentuk lain yang dapat dibersamakan dengan itu.